Bab 8, tidak akan membiarkan. Kalau untuk saat ini, Mami aku lagi sibuk-sibuknya. Mah, ada kerja sama baru dengan perusahaan asing. Kalau begitu kasih ke Mama nomor di sana yang bisa dihubungi. Nanti biar Mama yang bicara dengan Mami kamu. Permintaan Mama Feni membuat Riana semakin kalang kabut. Ia mengasah otak demi mencari alasan yang paling masuk akal untuk diberikan kepada Mama Feni. Mami sulit dihubungi beberapa hari ini. Mah, aku saja sudah beberapa hari tidak komunikasi. Riana mencoba menyembunyikan rasa gugup dengan senyuman. Tapi, nanti aku akan bicara dengan Mami dan minta untuk meluangkan waktu. Harus begitu, Riana. Masa hari penting anaknya tidak datang. Riana hanya mengulas senyum sambil meraba punggung lehernya. Oh ya, Mah, sore ini kita jadi fairing gown, kan? Mengalihkan pembicaraan mungkin adalah jalan terbaik untuk memutus pembicaraan tentang Mami palsunya. Jadi, dong, Mama kesini sekalian mau mengingatkan kamu dan Alfian. Jangan lupa nanti sore datang ke butik. Iya, Mah. Riana dapat bernapas lega setelah Mama Feni meninggalkan gedung kantor. Tadinya Mama Feni ingin bertemu dengan Alfian sekalian. Tetapi, ternyata Alfian sedang berada di ruang rapat dan tidak bisa diganggu. Riana menghempas tubuhnya di kursi. Saat ini pikirannya dipenuhi dengan sang Mami palsu. Sepertinya Mama Feni benar-benar ingin agar calon besannya datang ke acara pertunangan itu. Hampir 1 jam Riana duduk dalam kebimbangan, hingga Alfian terlihat berjalan menuju ruangannya. Riana langsung berdiri dan mengikuti langkah laki-laki itu. Al, tadi Mama kamu kesini. Ucap Riana. Han! Seperti biasa Alfian selalu bersikap acuh tak acuh. Padahal Riana adalah calon istrinya dan sudah seharusnya Alfian memperlakukannya dengan lebih lembut. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Riana kadang dibuat kesal karena sikap Alfian ini. Mama kamu bilang sore ini kita harus ke butik buat fitting pakaian untuk acara pertunangan nanti. Alfian duduk di kursi, tanpa mengindahkan ucapan Riana. Kamu sajalah yang ke sana. Tapi Al, Mama kamu minta kita berdua ke sana. Lagi pula, apa susahnya sih kamu meluangkan sedikit waktu? Ucapan Riana yang terkesan mendesak membuat Alfian menghunus tatapan tajam. Tatapan yang membuat Riana bungkam seketika. Kamu baru akan jadi tunanganku, bukan istriku. Jadi jangan suka mengaturku karena aku tidak suka. Baiklah, tidak apa-apa. Maaf, kalau aku terkesan memaksa. Ucapnya, berusaha mengalah meski hati terasa dongkol. Sekarang keluar! Aku sedang tidak mau diganggu. Tapi, Al, apa harus aku ingatkan kalau di kantor status kamu hanya seorang sekretaris, tidak lebih? Kekesalan merasuk semakin dalam ke hati Riana. Untuk saat ini, ia memang bukan siapa-siapa bagi Alfian. Tapi lihat saja nanti kalau sudah menikah, dia akan membuat Alfian tunduk sepenuhnya. Tanpa banyak kata, Riana langsung keluar dari ruangan sang presdir. Ia memilih pergi ke lantai teratas gedung pencakar langit itu untuk mendinginkan hati. Sudah dibuat panik oleh keinginan Mama Fen yang meminta maminya datang, sekarang Riana harus dibuat kesal dengan sikap Alfian. Setibanya di balkon lantai atas, Riana segera menghubungi sang ibu. Butuh beberapa kali mengulang hingga panggilan terhubung. Ada apa, Riana? Tumben kamu telepon ibu di jam kerja. Sahut Bu Nana. Bu, ini gawat. Gawat apanya? Tante Feni minta orang tuaku datang ke pertunangan aku sama Alfian. Aku harus bagaimana sekarang? Ucapan Riana membuat Bu Nana ikut panik. Seandainya saja Riana tidak mengaku sebagai anak orang kaya, mungkin mereka tidak akan serepot ini. Kamu juga sih, kenapa harus pura-pura segala jadi anak orang kaya? Kalau begini kan kamu sendiri yang susah. Ya mau bagaimana lagi, Bu, kalau Tante Feni tahu status aku yang hanya anak pembantu, mana mau dia jodohin Alfian sama aku? Ibu kan tahu itu. Iya, ya. Jadi mau kamu apa sekarang? Ibu cariin solusi, kek.
Aku lagi pusing ini, Bu. Bilang saja orang tua kamu sedang sibuk. Sudah, Bu, tapi Tante Fanny tidak mau tahu. Malah minta nomor telepon orang tuaku. Terdengar hela napas panjang di telepon. Keduanya terdiam selama beberapa saat. Hingga akhirnya Bu Nana menemukan sebuah ide untuk menyelamatkan putrinya. Kalau sudah tidak ada jalan lain, kamu sewa orang saja untuk pura-pura menjadi mami kamu. Maksudnya gimana, Bu? Ibu punya teman. Kamu bisa sewa dia untuk pura-pura menjadi mami kamu di acara pertunangan nanti. Riana terdiam sebentar sambil menimbang ucapan ibunya. Sepertinya apa yang dikatakan Bu Nana masuk akal. Tapi teman ibu itu tidak akan buat aku malu, kan? Tenang saja, Riana. Teman ibu ini bisa diandalkan. Kamu tinggal kasih dia pakaian yang bagus dan dandan cantik kayak ibu-ibu sosialita. Senyum mengembang sempurna di bibir Riana. Perlahan rasa takut dan khawatir yang dirasakannya menghilang. Ibunya itu memang pintar kalau urusan mengelabui lawan. Makasih, Bu, ibu memang pintar. Hingga sore menjelang, Riana harus kembali menelan kekecewaan. Alfian benar-benar tidak datang ke butik untuk melakukan fitting pakaian. Sehingga Riana harus menanggung malu dan menjadi tontonan beberapa karyawan karena datang seorang diri tanpa calon suaminya. Alfian hanya berpesan agar karyawan butik mengantarkan setelan tuxedo tersebut ke apartemen pribadinya. Namun, Riana memutuskan untuk membawakan sendiri. Saat ini Riana sudah berada di dalam lift khusus yang akan mengantarkannya ke lantai paling atas gedung apartemen mewah itu. Sejak masuk, ia tak henti-hentinya mengagumi kemewahan yang memanjakan mata. Unit biasa di apartemen itu saja sangat mewah, apalagi milik Alfian yang merupakan unit penthouse. Riana sudah membayangkan betapa menyenangkan kehidupannya nanti setelah menikah dengan Alfian. Semua orang akan tunduk dan hormat kepadanya. Ia tak perlu lagi bekerja karena tinggal menunggu transferan dari suami. Selain itu, Alfian pasti akan memberinya kartu belanja tanpa batas. Aku akan bisa beli mobil mewah, tinggal di rumah spek istana, jalan-jalan keliling Eropa, atau perawatan kecantikan yang mahal di salon tanpa harus ngutang. Ah, selamat tinggal kemiskinan. Pintu lift akhirnya terbuka. Riana melenggang menuju pintu satu-satunya yang ada di sana dan menekan bel berulang-ulang. Hingga beberapa menit, pintu akhirnya terbuka dan memunculkan sosok Alfian yang hanya menggunakan handuk putih terlilit di pinggang. Sepertinya ia baru saja selesai mandi. Riana terpaku di tempat. Memandangi setiap pahatan sempurna di tubuh Alfian yang atletis dan menggoda. Riana bahkan hanyut dalam aroma segar yang tercium dari tubuh laki-laki itu. Kenapa kamu yang datang? Kalimat sarkas itu menjadi sambutan pertama bagi Riana. Alfian bahkan belum mempersilahkannya untuk masuk. Karyawan butiknya sibuk, jadi aku yang bawakan pakaian kamu. Kebetulan aku lewat sekitar sini. Tanpa dipersilahkan, Riana langsung saja masuk. Ia harus kembali terpukau dengan kemewahan penthouse super mewah milik Alfian. Ada fasilitas lengkap di dalamnya. Benar-benar hunian sultan. Dan sepertinya Alfian sedang sendirian di sana. Gantung saja di sana. Alfian menunjuk ke sudut ruangan, di mana terdapat gantungan pakaian. Aku akan coba nanti. Oke, tidak masalah. Riana berjalan ke sudut ruangan dan menggantung setelah tuxedo tersebut. Sejenak ia melirik Alfian yang sedang menuang minuman ke dalam gelas. Punggung tegap laki-laki itu benar-benar menggoda. Riana pikir harus bisa memanfaatkan keadaan ini dengan baik untuk membuat Alfian terikat dengannya. Jika Elin saja yang kampungan dan jelek bisa membuat Alfian tergoda sampai hamil, apalagi dirinya yang jauh lebih cantik dan modern. Terlebih, saat ini Riana hanya menggunakan miniskirt dan dalam tank top di balik blazer yang memperlihatkan belahan dadanya yang menantang. Kucing mana yang akan menolak dikasih ikan? Begitu pikiran Riana tentang Alfian. Perlahan Riana mendekati Alfian yang berdiri dalam posisi membelakanginya. Membuka kancing blazer hingga bagian dadanya terbuka.
Lalu, melingkarkan tangan ke tubuh Alfian sangat erat, hingga bagian dadanya menempel sempurna ke punggung tegap laki-laki itu. Alfian bereaksi cepat. Hendak melepas tangan Riana, namun semakin erat pelukan itu. Jangan lepas, Al. Apa kamu tahu kalau aku sangat mencintai kamu? Ia bersuara lirih. Sengaja sedikit mendesah dengan maksud menggoda. Lepas, Riana! Bukannya melepas, Riana malah menciumi punggung polos Alfian. Mengeratkan kedua tangannya hingga tubuh mereka benar-benar menyatu. Kamu kenapa sih selalu cuek sama aku? Aku kurang apa? Aku wanita yang cantik, modern, dan cerdas. Aku sangat layak untuk kamu. Jika Riana berpikir Alfian akan tergoda dengan kemolekan tubuhnya, maka salah besar. Karena Alfian malah bersikap biasa-biasa saja. Seolah tak ada hasrat dalam dirinya dan tak ada rasa maupun gejolak seperti saat bersama Eileen beberapa bulan lalu. Sekali lagi aku minta lepaskan. Alfian menghempas tangan Riana dengan kasar. Namun, Riana belum mau menyerah. Ia berpindah berdiri tepat di hadapan Alfian. Belahan dadanya kini lebih terlihat jelas karena sengaja menurunkan tank topnya. Lihat aku sekali ini saja, Al, buka hatimu untuk aku. Aku yakin kamu bisa menerima aku seperti aku menerima kamu. Alfian menyeringai, yang sialnya malah terlihat menyeramkan di mata Riana. Kepercayaan diri wanita itu perlahan luntur oleh sikap dingin Alfian. Ingat satu hal, Riana. Aku bersedia bertunangan dengan kamu bukan karena aku menyukai kamu, tapi demi memenuhi keinginan Mama. Jadi jangan berharap lebih dariku. Detik itu juga pipi Riana yang merona berubah menjadi pucat. Alfian mendorongnya hingga terjatuh ke sofa. Sekarang keluar dari sini. Aku sedang ingin istirahat. Sepasang bola mata Riana tergenang cairan bening. Untuk kesekian kali ia harus memendam kecewa. Entah dengan cara apa lagi untuk bisa menaklukkan Alfian. Kemolekan tubuh dan cantik wajahnya bahkan tak cukup untuk meluluhkan lelaki itu. Ternyata kucing satu ini tidak begitu tertarik dengan ikan salmon. Di sisi lain, Eileen sedang duduk seorang diri di dalam sebuah masjid. Sudah beberapa hari ini ia tidur di masjid karena belum mendapatkan hunian baru. Beberapa tempat yang ia datangi cukup mahal, sedangkan uang yang tersisa tak lagi cukup. Ia juga belum berani kasbon di tempat kerja yang baru, karena baru beberapa hari bekerja. Eileen membelai perutnya. Sedari tadi bayi di dalam sana terus bergerak. Namun, kali ini Eileen merasa sedikit aneh. Jika biasanya ia merasa bahagia dan tenang saat merasakan gerakan bayinya, kini rasanya berbeda. Entah mengapa ada rasa sakit di hati yang tidak tahu berasal dari mana. Jika sedih karena belum mendapatkan tempat tinggal, sepertinya bukan. Hidup seperti sekarang jauh lebih baik daripada saat tinggal bersama Riana dan ibunya. Di mana ia sering dipukuli atau dianggap sampah. Tiba-tiba saja air mata berderai tanpa dapat ditahan. Dalam hitungan detik Eileen sudah terisak-isak. Hati kecilnya berkata bahwa kesedihan sekarang adalah bawaan bayi dalam kandungannya. Apalagi pikiran Eileen tiba-tiba tertuju pada Evian. Konon katanya, bayi dalam kandungan memiliki ikatan batin yang kuat dengan ayah biologisnya. Kamu kenapa, sayang? Kamu sedih, ya? Ia kembali membelai perut. Tangannya bergerak mengikuti gerakan-gerakan bayi mungil itu. Sabar ya, nak. Kalau dapat uang nanti Mama akan cari tempat tinggal yang baru. Jadi kita tidak akan kedinginan tidur di lantai lagi. Nak, kamu sebenarnya siapa dan mau kemana? Sudah beberapa hari ini ibu lihat kamu tidur di sini. Suara seorang wanita mengagetkan Eileen yang sedang menyapu di dalam masjid. Maaf, Bu, nama saya Eileen. Saya nginap di sini karena sudah beberapa hari cari kontrakan, tapi belum dapat juga yang murah. Sejenak wanita berusia kira-kira 45 tahunan itu memandangi Eileen dari ujung kaki ke ujung kepala. Ia memperhatikan perut buncit Eileen yang tertutup mukena. Kamu sedang hamil? Eileen mengangguk ragu.
Suami kamu di mana? Kali ini Aileen bungkam. Tak tahu harus menjawab apa. Jika ia berbicara jujur dan mengatakan tidak memiliki suami karena hamil di luar nikah, mungkin ia akan diusir dan tidak diizinkan menginap di sana lagi. Saya. Aileen menunduk demi menyembunyikan air mata yang menggenangi bola matanya. Dan wanita itu sepertinya dapat melihat kesedihan yang tersembunyi. Tidak apa-apa, Aileen. Kalau kamu tidak keberatan, saya ada kontrakan yang masih kosong. Kamu bisa tinggal di sana kalau mau. Tapi sewanya berapa ya, Bu? Tidak usah kamu pikirkan masalah sewanya. Kebetulan rumah itu memang sudah beberapa bulan kosong karena penyewa lama pulang kampung. Daripada kosong dan banyak debu kan lebih baik kamu tinggal di sana. Terima kasih, Bu. Maaf saya akan merepotkan Ibu. Tidak apa-apa. Ayo, ikut Ibu. Hati Aileen dipenuhi rasa syukur bertemu dengan seorang wanita baik yang mau memberi tumpangan. Lokasi rumah Bu Rani tidak begitu jauh dari masjid, hanya berjalan kaki mereka sudah tiba. Rumah kontrakan itu cukup sempit, berada tepat di sebelah rumah tinggal Bu Rani. Rumahnya agak berdebu karena lama kosong. Kamu bisa bersihkan. Air dan listriknya jalan, kok. Baik, Bu, sekali lagi terima kasih. Aileen memandangi rumah itu. Baginya hunian ini cukup layak untuknya. Setelah kepergian Bu Rani, ia mulai membersihkan debu dan sampah yang berserakan. Hingga tak terasa sore berganti malam. Aileen terkulai lemas di atas kasur busa. Cukup melelahkan membersihkan rumah berkurusan kecil itu bagi wanita hamil besar sepertinya. Aileen terdiam sebentar sambil memandangi rumah itu. Menyedihkan memang. Ia hidup dalam kemiskinan, sementara ayah dari anak yang dikandungnya memiliki kekayaan tak terhitung. Beberapa hari kemudian, hari pertunangan Alfian dan Riana akhirnya tiba. Hotel tempat digelarnya acara sudah tampak ramai oleh para tamu. Alfian berada di tengah ruangan sedang berbincang dengan beberapa teman. Sedangkan Mama Feni dan Oma sedang menyambut kerabat yang berdatangan. Di sisi lain ada Riana yang malam ini tampil sangat cantik dalam balutan gaun indah. Ia sedang duduk dengan sang mami yang konon katanya baru tiba dari luar negeri. Ya, mami palsu yang disewanya itu malam ini juga tampak sangat berkelas. Riana membekali dengan pakaian bermerek yang mahal dan juga aksesoris yang identik dengan wanita karier dari kalangan atas. Ingat, kalau bicara hati-hati, jangan bikin malu. Bisik Riana kepada wanita itu. Sudah berulang-ulang ia menekankan kalimat yang sama. Kamu tenang saja, Riana. Saya sudah tahu harus melakukan apa. Aku hanya mau ngingetin tante. Jangan sampai mengacaukan hari pertunangan aku. Iya, ya. Kamu tenang aja kenapa sih? Riana melirik Mama Feni dan juga Alfian sambil berusaha menghilangkan rasa gugup. Tidak lama lagi mereka akan memasuki acara inti, yaitu tukar cincin yang menandai resminya pertunangan antara Riana dan Alfian. Riana, kamu sudah datang, ya? Mama Feni dan juga Oma Titin menghampiri Riana dan maminya. Iya, Mah. Maaf, aku lama. Soalnya lama dandan di salon. Tidak apa-apa. Acara juga baru mau mulai, kok. Oh ya, Mah, Oma, kenalin ini mamiku. Baru datang kemarin dari luar negeri. Mama Feni dan Oma melirik wanita di samping Riana. Mereka saling berkenalan dengan berpelukan. Saya senang sekali Jeng Cuesha mau datang ke acara malam ini. Tadinya saya pikir Jeng Cuesha tidak bisa datang. Ucap Mama Feni. Terlihat sangat senang bertemu calon besan. Iya, Jeng Feni. Tadinya saya memang sangat sibuk karena ada perusahaan dari luar yang mau bekerja sama dengan perusahaan kami. Tapi Riana terus menghubungi. Jadi saya menyempatkan diri datang. Aman. Untuk perkenalan pertama segalanya aman dan terkendali. Mami Cuesha menjalankan perannya dengan sangat baik tanpa kecurigaan siapapun. Tetapi, tentu saja bangkai yang ditutupi serapat mungkin baunya akan tetap tercium.
Mami Chesha yang sejatinya berasal dari kalangan bawah tentu terkagum-kagum dengan pesta ala kalangan atas yang meriah dan gemerlap. Setelah perkenalan itu, kini Mami Chesha sedang mengagumi beberapa tamu artis yang datang. Ia sempat sembunyi-sembunyi minta foto dengan beberapa artis. Setelah itu, ia terfokus dengan berbagai hidangan yang tersedia. Ia bahkan sudah beberapa kali mencicipi makanan yang menggugah selera. Dan hal itu tak lepas dari pengawasan Oma Titin yang memiliki tingkat kekepuan tinggi. "Kamu tidak merasa aneh dengan maminya Riana?" bisik Oma Titin. "Aneh bagaimana, Bu? Lihat di sana." Oma menunjuk ke arah wanita itu. "Pakaiannya sih berkelas, tapi sikap itu tidak pantas." Mama Feni melirik calon besannya. Terdiam sambil berpikir sejenak. "Memang agak aneh sih, Bu, tapi sudahlah. Mungkin karena dia lama di luar negeri, jadi jarang makan makanan Indonesia. Bisa jadi sih." Mama Feni mengulas senyum. Meskipun tanda tanya mulai bermunculan di kepalanya melihat keanehan dari calon besan. Jika Riana terlihat sangat bahagia, berbeda dengan Alfian yang sedari tadi berwajah murung. Tak ada raut bahagia di wajahnya. Semua terasa hambar. Tatapannya kosong dengan pikiran melayang-layang. Bahkan Riana yang berada di sisinya tak ia pandang sedikit pun. Hingga akhirnya sesuatu berhasil mencuri perhatian Alfian. Ia terpaku sosok yang tengah menata beberapa menit di meja tengah. Bagaimana tidak, sosok wanita di antara ratusan tamu itu adalah Aileen. Alfian terpaku memandangi Aileen yang malam itu tampak manis alami. Perutnya semakin membesar. Untuk kesekian kali Alfian merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Melihat Aileen cukup kerepotan dengan perut yang membesar. Pasti sangat sulit baginya untuk melakukan semua pekerjaan itu. Dan, bukan hanya Alfian yang terkejut melihat keberadaan Aileen. Aileen pun sama terkejutnya saat menoleh dan baru menyadari bahwa sang empunya acara ternyata adalah Alfian dan Riana. "Jadi yang tunangan itu Tuan Alfian dan Kak Riana?" Tiba-tiba Aileen merasakan dadanya penuh sesak. Ayah dari anak dalam kandungannya kini sedang bersama wanita lain dalam posisi cukup mesra di mata Aileen. Dan, dengan bodohnya air mata yang berusaha ditahan itu meleleh. Aileen berusaha menyembunyikan agar tak seorang pun melihat. "Aku harus cepat pergi dari sini." Sementara itu, Riana yang menyadari Alfian sedang terfokus akan sesuatu, ikut mengarahkan pandangannya ke tempat yang sama. Alangkah terkejut Riana saat mendapati adik tirinya berada di sana. Pantas saja sejak tadi Alfian terkesan mengabaikan dirinya. "Sialan! Jadi Aileen adalah salah satu karyawan catering." Riana membatin kesal. Detik itu juga berbagai rencana jahat tersusun di otaknya. Tidak akan ia biarkan Aileen mengacaukan apa yang sudah ia perjuangkan mati-matian. "Kamu kenapa sih, Al? Dari tadi aku lihat kamu diam saja." Tanya Riana, yang kini bergelayut manja di lengan laki-laki itu. "Tidak apa-apa. Dari dulu aku memang seperti ini, kan? Aku tahu, tapi ini hari pertunangan kita. Setidaknya kamu senyum, dong." Bermaksud mengalihkan perhatian Alfian dari Aileen. Alfian hanya menghela napas kasar. Ia melepas tangan Riana yang melingkar di lengannya. Kemudian melangkah begitu saja tanpa kata. Riana yang kesal hanya dapat menatap punggung Alfian yang berjalan menuju ruangan depan. Ia lantas memberi isyarat kepada seorang petugas hotel. "Mas, bisa bantu saya?" ucapnya sambil merogoh tas dan mengeluarkan lembaran uang, kemudian membisikkan sesuatu di telinga pria tersebut. Aileen melangkah dengan sedikit terburu-buru. Ia harus segera meninggalkan gedung hotel sebelum Alfian atau Riana menemukannya. Sedikit tanda tanya terbesit di benaknya, mengapa saat ia ingin menjauh, takdir seolah mempertemukannya kembali dengan Alfian. Lelaki yang sebelumnya memberi ancaman akan menghancurkan hidupnya. Ketika hendak menuruni tangga, Aileen tiba-tiba merasakan dorongan kuat pada punggung yang membuatnya kehilangan keseimbangan. Sehingga terjerembab di antara anak tangga.
kemudian terguling ke bawah dan terhempas dengan posisi perut mendarat lebih dulu. Arg! Aileen mengerang keras ketika merasakan nyeri menjalar ke perut. Nyeri hebat yang jauh lebih besar dibanding kontraksi palsu yang biasa dialaminya. Jeritan Aileen memenuhi udara. Sakit yang berpusat di perut terasa semakin menjadi-jadi. Dan hanya dalam hitungan detik, orang-orang yang berada di sekitar sudah berkerumun. Suasana panik pun mendominasi. Alfian sedang menenangkan diri di luar ruangan. Pertemuan dengan Aileen tadi membuatnya kehilangan fokus. Terlebih saat turun dari panggung, ia tak menemukan wanita itu lagi di antara para tamu. Entah Aileen menghilang kemana. Seharusnya Alfian tak perlu peduli dengan Aileen. Terserah ia tinggal bersama siapa dan bekerja sebagai apa. Toh, bukan urusannya. Tetapi, entah mengapa Alfian selalu merasakan sesuatu yang aneh setiap kali memandangi perut Aileen. Dan ia merasakan sakit ketika melihat Aileen masih bekerja dengan perut membesar. Lamunan Alfian buyar kala mendengar suara keributan yang berasal dari kerumunan orang-orang tak jauh dari tempatnya duduk. Ada kepanikan di sana. "Di sana ada apa ya, Pak?" tanya Alfian pada seorang petugas hotel yang tampak terburu-buru. "Itu ada wanita hamil jatuh dan pendarahan," jawab pria itu. Dahi Alfian berkerut tipis. Entah mengapa pikirannya langsung tertuju pada Aileen.